science for Indonesians. So according to our preliminary assessment, they are more interested in economics, then foreign relations, medicine, and also study Russian language. Damiane Jesus, bintang muda Derby County siap bela timnas Indonesia. Media Jepang ungkap ketakutan Cina jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada upaya tak terduga. Alasan Rusia ajak timnas Indonesia uji coba pada September 2025. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini. Dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Damiane Jesus, bintang muda Derby County siap bela timnas Indonesia. Damiane Jesus, pemain muda berbakat yang kini bersinar di Derby County, akhirnya mengungkapkan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Winger serba bisa kelahiran Curaçao ini, yang lahir pada 28 Juli 2007, mengungkapkan hasratnya untuk mengenakan jersey merah putih. Pemain yang kini memperkuat tim U18 Derby County ini memiliki potensi luar biasa. Dengan tinggi 182 cm, ia dikenal sebagai pemain yang mampu mengisi berbagai posisi, mulai dari gelandang serang, sayap kiri, hingga bek kiri. Damiane membawa kelebihan dalam mobilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi di berbagai peran, menjadikannya sebagai pemain yang sangat berharga. Meski terlahir dengan paspor Belanda dan Curaçao, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui sang nenek yang berasal dari Jakarta. Hal inilah yang memicu minat Federasi Sepak Bola Indonesia mengincar Damiane. Sejak bergabung dengan Derby County pada Januari 2023, Damiane sudah mengumpulkan 39 penampilan bersama tim U18, mencetak 4 gol, dan menorehkan 9 assist. Ia bahkan telah bermain di level U20 dan U21 dengan total lebih dari 2.600 menit waktu bermain. Pencapaian impresif ini semakin menegaskan potensinya sebagai bintang masa depan. Damiane juga menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, baik Patrick Kluivert maupun Indra Syafri, yang melihat kemampuannya sebagai salah satu aset berharga untuk proyek naturalisasi pemain Garuda. Menariknya, dalam wawancaranya bersama YouTuber Yusa Nugraha, Damiane menyatakan kesiapannya untuk membela Indonesia apabila dipanggil, yang semakin memanaskan rumor soal kemungkinan dirinya menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Dengan kualitas yang dimilikinya, Damiane Jesus diprediksi akan segera menjadi pemain yang dapat memperkuat lini depan Indonesia. Seperti yang telah dia ungkapkan, jika dipanggil untuk membela timnas Indonesia, ia akan dengan senang hati mengenakan kostum merah putih. Ini adalah kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia untuk menyambut bintang muda yang tengah menanjak ini. Media Jepang ungkap ketakutan Cina jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada upaya tak terduga. Media Jepang mengungkap ketakutan Cina menjelang duel kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih berjuang untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan masih ada 2 laga tersisa di putaran ketiga. Keduanya adalah menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 dan melawat ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang pada 5 hari kemudian. Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin, masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final. Mereka perlu meraih hasil maksimal melawan Cina dan Jepang untuk menjaga peluang lolos langsung. Namun itu juga akan bergantung kepada kiprah Australia dan Arab Saudi. Yang paling realistis adalah melanjutkan perjuangan ke putaran keempat dan Cina merupakan rival langsung dalam hal ini. Oleh karena itu, pertandingan melawan Cina di SUGBK menjadi sangat penting untuk dimenangkan oleh timnas Indonesia demi menjaga asa lolos ke putaran keempat. Namun, Cina sudah sejak jauh-jauh hari mewaspadai kualitas tim yang kini ditukangi oleh Patrick Kluivert tersebut. Meski berhasil menang dengan skor 2-1 di Qingdao pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024 lalu, Cina tetap menyadari kualitas dari timnas Indonesia. Media Jepang, Soccer Digest Web, membeberkan reaksi sebuah media Cina, Sohu, yang cemas sebelum laga kontra skuad Garuda. Itu adalah tim Belanda B. Semua tim kecuali Jepang dalam persaingan sengit. Media Cina kaget dengan rencana naturalisasi tak terduga dari tim peringkat FIFA ke-123 jelang partai besar. Setengah timnya. Demikian judul yang diangkat oleh media Jepang, Soccer Digest Web.
Mereka mengangkat kecemasan media Cina, Sohu, tentang laga kontra timnas Indonesia yang disebut sebagai tim Belanda B. Mereka telah menjadi semakin mencemaskan. Indonesia telah melakukan upaya yang tak terduga untuk menaturalisasi sejumlah pemain selama beberapa tahun terakhir dan setengah tim diperkuat oleh pemain keturunan Belanda, ulas Sohu via Soccer di Web. Meski mereka kalah 1-2 dari Cina di laga pertama, mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah tembakan di sepanjang laga. Di laga berikutnya, pengaruh para pemain keturunan mungkin akan membuat kewalahan lini pertahanan tim nasional Cina. Tambahnya, kehadiran Ole Romeni tentunya bisa merepotkan lini pertahanan tim naga yang tidak menghadapi sang striker Oxford United di laga pertama karena dia belum dinaturalisasi pada saat itu. Pada laga debutnya untuk timnas Indonesia, Romeni langsung mencetak gol melawan Australia meski itu berakhir dengan kekalahan 1-5. Kemudian, di laga kontra Bahrain, gol tunggal Romeni membuat timnas Indonesia mengunci 3 poin penuh di SUGBK lewat kemenangan 1-0. Alasan Rusia ajak timnas Indonesia uji coba pada September 2025. Alasan Rusia mengajak timnas Indonesia beruji coba pada September 2025 sudah diketahui. Hal tersebut diungkap oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, belum lama ini. Sekadar informasi, Rusia masih berada di bawah sanksi FIFA. Kendati sudah diringankan dan mendapat dispensasi, mereka masih belum diizinkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Sanksi tersebut sudah dijatuhkan FIFA kepada Rusia sejak 2022. Alhasil, timnas Rusia dipastikan absen dalam ajang-ajang resmi di bawah naungan FIFA, termasuk laga uji coba. Pun begitu, timnas Rusia selama ini tetap rajin menggelar laga uji coba di FIFA Matchday. Pada September 2024 misalnya, Sbornaya beruji coba dengan timnas Vietnam di Hanau. Hal tersebut memang dimungkinkan karena keringanan sanksi dari FIFA. Rusia pun bebas memilih lawan, termasuk timnas Indonesia. Belum lama ini, Dubes Tolchenov mengungkapkan ada rencana menggelar laga uji coba dengan skuad Garuda. Pria berusia 60 tahun itu mengungkapkan, kekosongan jadwal timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 memungkinkan terwujudnya laga. Memang, pada bulan September kita memiliki waktu yang memungkinkan untuk menggelar pertandingan antar tim nasional kita. Itu tergantung pada jadwal kualifikasi turnamen internasional, kata Tolchenov, dikutip dari media Rusia RIA Novosti, Selasa, 6 Mei 2025. Lebih lanjut, pria kelahiran 7 Februari 1965 tersebut menuturkan, ada 3 opsi untuk laga uji coba tersebut. Selain menghadapi skuad asuhan Patrick Kluivert, pertandingan bisa saja melibatkan tim kelompok umur. Tolchenov mengungkapkan, pertandingan bisa saja digelar di Indonesia atau Rusia. Tidak menutup kemungkinan juga kedua negara menggelar turnamen mini dengan mengajak satu kesebelasan lain. Pertandingan itu sendiri dapat diadakan di Rusia atau di Indonesia. Ada ide lain yang diutarakan, bahkan memungkinkan untuk menyelenggarakan turnamen kecil, mengundang beberapa tim nasional lagi ke sini, papar Tolchenov. Pada prinsipnya, ada kesiapan dari pihak Indonesia. Mereka sebenarnya tidak menentangnya. Mereka juga tertarik dengan ini. Kami sedang berdiskusi dan sangat berharap sesuatu akan berhasil pada bulan September, tandasnya. Patut dinanti apakah duel uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Rusia akan terwujud atau tidak. Rencana tersebut juga sudah dibenarkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, lewat kanal YouTube pribadinya. Banyak negara-negara yang menawari kami. Ada Rusia, misalnya yang menawarkan kami, tutur Arya.